Persija dilibas Borneo FC, Mauricio Souza minta pemain bekerja lebih keras. Kondisi ruang ganti Persija dibongkar sosok berpengaruh usai kalah dari Borneo FC. 3 penyebab kekalahan Persija Jakarta dari Borneo FC menurut Souza. 3 fakta pasca laga Borneo FC versus Persija Jakarta. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija dilibas Borneo FC, Mauricio Souza minta pemain bekerja lebih keras. Persija mengakhiri laga versus Borneo FC di Stadion Segiri pada Minggu 28 September 2025, dengan hasil kalah 1-3. Macan Kemayoran kebobolan 3 gol lebih dulu lewat gol Joel Vinicius pada menit 45, Kei Hirose pada menit 55, dan Douglas Coutinho pada menit 90. Sementara itu, 1 gol balasan Persija dikreasikan oleh Gustavo Almeida pada menit 98. Umpan lambung Alano 5 berhasil disambut sundulan Gustavo yang mulus bersarang ke gawang Borneo. Usai laga, pelatih Mauricio Souza mengungkapkan pandangannya, khususnya soal mendominasi permainan dengan 64% penguasaan bola dan 10 tembakan ke gawang. Secara permainan, kami sebenarnya punya lebih banyak tembakan ke gawang dan lebih dominan dalam penguasaan bola dibanding lawan. Namun, saya menilai para pemain harus bekerja lebih keras lagi di lapangan agar tidak kebobolan, kata Mauricio usai laga. Saya sudah mengingatkan mereka bahwa serangan balik lawan sangat cepat. Faktanya, kami kebobolan 3 gol dari situasi transisi. Gol terakhir bahkan mirip dengan yang kami alami saat melawan PSM. Saya sudah menunjukkan video kepada pemain agar hal seperti ini tidak terulang. Saya tidak hanya ingin tim menguasai bola atau menciptakan banyak peluang, tapi yang terpenting adalah setiap pertandingan harus berakhir dengan 3 poin, tuturnya. Mauricio pun mengomentari kinerja wasit, Nendi Rohaedi, yang bertugas. Terkait wasit, menurut saya kinerjanya kurang baik hari ini. Tim kami beberapa kali mendapat kartu kuning, termasuk bek kiri dan stopper. Padahal ada beberapa situasi yang menurut saya tidak layak berbuah kartu. Bahkan saya sendiri juga mendapat kartu kuning, hanya karena meminta permainan segera dilanjutkan, ucapnya. Kondisi ruang ganti Persija dibongkar sosok berpengaruh usai kalah dari Borneo FC. Persija Jakarta menelan hasil pahit di lanjutan kompetisi Super League pekan ke-7, usai dibekuk Borneo FC dengan skor mencolok. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang torehan buruh Persija yang belum kembali ke jalur kemenangan pada 3 laga secara beruntun. Kekalahan telak ini tak hanya mencoreng catatan performa Macan Kemayoran di papan klasemen, tapi juga memunculkan riak dari dalam tubuh tim. Suasana ruang ganti yang sebelumnya dianggap solid, kini mulai terbongkar. Seorang sosok berpengaruh di internal tim bahkan secara terbuka membongkar kondisi sebenarnya para pemain pasca kekalahan memalukan tersebut. Penjaga gawang senior Persija Jakarta, Andritani Ardiasa membeberkan bahwa kekalahan ini turut berpengaruh terhadap mental tim. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pecinta Persija untuk tetap memberikan support. Andritani meyakini pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, Persija akan bangkit kembali. Ya, mental pemain harus kami jaga sekarang, karena dalam 2 pekan terakhir kami kehilangan banyak poin, ujar sosok pemain senior yang berpengaruh di Persija itu. Kami harus jaga kekompakan keluarga Persija, saling bahu-membahu agar bisa bangkit dan capai cita-cita bersama. Sambungnya, lebih lanjut, Andritani juga tak lupa mengucapkan permintaan maaf kepada fans setia Persija, Jakmania atas raihan tak maksimal ini. Jeda pertandingan selama 2 pekan lebih pun bakal dimanfaatkan Persija guna mempersiapkan skema permainan menjadi lebih baik lagi. Saya mohon maaf kepada Jakmania karena belum bisa memberikan hasil terbaik, belum bisa kasih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir, ucap Andritani. Tapi kami harus tetap berada di jalur, harus bangkit. Setelah ini ada jeda internasional, dan kami harus perbaiki kekurangan, pungkasnya. Andritani Ardiasa juga turut mengkritik penampilan wasit tengah. Andritani justru menanyakan mengapa dalam laga big match seperti ini bukan dipimpin wasit asing. Soal wasit, teman-teman bisa menilai sendiri apakah pantas wasit seperti ini memimpin pertandingan besar di papan atas. Sementara di pertandingan lain ada wasit asing, kenapa di partai sebesar ini tidak dipimpin wasit asing? Kata Andritani. Menurut Andritani,
Kualitas wasit asing membuat para pemain lebih percaya. Ia bukan menilai wasit lokal tidak berkualitas. Ada juga yang berkualitas, namun ia menyarankan agar ke depan di laga-laga penting, agar bisa dipimpin wasit asing yang punya pengalaman yang lebih banyak sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu tim. Kalau saya lihat, performa wasit asing di beberapa pertandingan bagus sekali. Bukan berarti wasit lokal jelek, karena ada juga yang bagus. Tapi rasanya beda kalau dipimpin wasit asing. Mereka bisa jaga ritme pertandingan, tahu kapan foul, kapan kasih kartu kuning. Pemain pun merasa lebih aman saat dipimpin wasit asing. Pungkasnya. 3 penyebab kekalahan Persija Jakarta dari Borneo FC menurut Souza. Souza membuka analisisnya dengan mengakui kelemahan timnya, meski menguasai alur permainan. Kami sebenarnya menguasai bola lebih banyak dan menciptakan lebih banyak peluang. Tapi kami kebobolan lewat serangan balik cepat, dan itu sudah kami peringatkan sejak awal, ujar Souza usai pertandingan. Kekalahan Macan Kemayoran, menurut Souza, bukanlah hal yang kebetulan. Ia secara rinci membedah 3 gol Borneo FC yang menurutnya adalah buah dari kekeliruan Persija sendiri. Kerapuhan itu membuat mereka tak mampu membawa pulang 1 poin pun. Gol pertama karena kalah duel 1 lawan 1, gol kedua hilang bola di lini tengah, dan gol ketiga lagi-lagi dari transisi yang lambat. Semua gol tercipta di kotak penalti kami. Itu kesalahan besar, jelasnya dengan nada kecewa. Lebih dalam, sang pelatih tidak menampik bahwa beban mental turut memengaruhi performa anak asuhnya. 2 kekalahan beruntun dinilainya telah memberikan pukulan psikologis. 2 kekalahan beruntun membuat kami kehilangan banyak poin. Sekarang yang penting menjaga mental pemain. Persija ini keluarga, kita harus bangkit bersama. Katanya, menekankan pentingnya kebersamaan dalam situasi sulit. Di balik kekecewaan, Souza berjanji akan mengambil hikmah. Evaluasi mendalam akan segera dilakukan untuk membenahi setiap kesalahan. Kami akan evaluasi lewat video dan latihan. Kesalahan seperti kehilangan bola dan salah posisi tidak boleh terulang. Untuk menang, tim harus minim kesalahan di lini depan maupun belakang, ungkapnya. 3 fakta pasca laga Borneo FC versus Persija Jakarta. 1. Pertegas dominasi atas Persija Jakarta. Kemenangan 3-1 Borneo FC atas Persija Jakarta membuat catatan head-to-head kedua kesebelasan makin apik. Kini, Pesut Etam tak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Borneo FC berhasil meraih 4 kemenangan dan 2 kali imbang atas Persija dari 6 bentrok, mempertegas dominasi mereka atas tim ibu kota. 2. Masih jadi tim paling sedikit kebobolan. Selain itu, Borneo FC masih menjadi tim dengan rekor kebobolan paling sedikit. Dari 6 pertandingan di Super League 2025-26, Kei Hirose dan kawan-kawan baru kebobolan 3 kali saja. Itu artinya, Borneo FC rata-rata kebobolan 1 kali tiap 2 laga. Adapun Persebaya Surabaya, Bayangkara FC, dan PSM Makassar di posisi kedua dalam catatan ini dengan 5 kali kebobolan. 3. Produktivitas Persija Jakarta. Satu hal positif yang dibawa pulang Persija Jakarta dari Samarinda adalah fakta bahwa mereka tetap menjadi tim produktif meski menjalani musim yang tak konsisten. Mereka memiliki selisih gol 5 berkat 13 golnya hingga pekan 7. Jumlah gol tersebut membuat Persija dan Malut United FC jadi tim terproduktif sejauh ini.